Wa tasqutul kafaratu huna bituruhil jununi wal mauti fi asna'in hari. Artinya, dan gugur bayar kifarat di sini disebabkan dengan datangnya penyakit gila atau mati di tengah-tengah siang hari. Alladzi jama'a fihi, yang di siang hari itu dia melakukan jima. Jadi kalau seandainya ada orang lagi puasa Ramadan, kemudian puasanya dibatalin dengan apa? Dengan jima. Kan mestinya dia wajib bayar kifarat, tapi gara-gara ya di siang harinya digila, nah itu gugur kifaratnya. Atau gara-gara di siang harinya mati, ya sama, ya gugur juga udah bayar kifaratnya. Lah kalau dia meninggal dunia siapa mau bayar? Nah begitu. Jadi gugur tuh Bapak Saudara, gugur bayar kifaratnya. Mestinya kalau dihidup nanti dia mesti punya kewajiban bayar kifarat. Tapi karena gara-gara dia meninggal dunia gugur, atau digila gugur bayar kifaratnya. Itu dimaksud di hari itu dia gila atau di hari itu dia mati, yang memang di siang itu pun dia melakukan jima, tapi di siang itu juga dia meninggal. Jadi di siang hari Ramadan ya puasanya dibatalin dengan melakukan jima. Ya, dia melakukan hubungan suami istri. Nah kira-kira 1 jam atau di siang hari itu, setelah dia melakukan itu dia gila, gugur bayar kifaratnya. Atau dia mati, gugur bayar kifaratnya. Zalika, yang demikian itu ya li'annahu li'annahu, karena sesungguhnya ya bana nyata biturwi zalika, dengan datangnya hal itu, annahu lam yakun bisaumin, bahwasanya dia tidak bisa melakukan pada puasa, limunafatihi lahu, karena menafikannya ya untuk orang tersebut. Jadi segala sesuatu yang datang di situ menafikan dia. Dengan sebab gila menafikan dia untuk membayar kafarat, dengan sebab dia mati menafikan dia untuk bayar kifarat. La bil maradi wasafari, tidak dengan sebab sakit atau tidak dengan sebab safar. Kalau di safar atau dia sakit itu tetap kewajiban bayar kafarat. Ya, jadi enggak gugur bayar kifarat dengan sebab dia marad atau dengan sebab dia safar. Wal ilma'i, dan juga sebab ilma ayat, waridati, dan juga dengan sebab murtad. Jadi murtad tidak menggugurkan bayar kifarat, sakit tidak menggugurkan bayar kifarat, safar melakukan perjalanan juga tidak menyebabkan gugurnya bayar kifarat. Jadi ada orang yang batalin puasanya dengan sebab dia jima. Nah habis dia melakukan jima, di siang itu dia sakit, atau di siang itu dia melakukan perjalanan safar, atau dia ayat, atau dia murtad, tetap kewajiban bayar kafarat dan tidak gugur gara-gara datang hal-hal yang disebutkan tadi di atas. Iza tara'a ahaduha, apabila datang salah satu daripada ya yang disebutkan tadi, ba'dal jima'i, setelah jima. Misalnya jam 11 siang lagi puasa, ya suami istri melakukan jima. Nah habis melakukan jima kira-kira jam 1 sakit, nah itu tetap wajib bayar kifaratnya. Atau jam 1 siang dia melakukan safar, atau ya jam 1 siang dia murtad, nah itu tetap wajib bayar kifarat. Jadi nggak gugur tuh bayar kifaratnya. Jadi yang gugur tadi karena disebabkan gila atau mati aja. Kalau jam 11 dia melakukan hubungan suami istri, ya kemudian jam 1 mati, bagaimana bayar kifaratnya? Gugur udah. Ya sebab nggak ada yang tanggung.
Ya, jadi keluarga juga nggak menanggungnya, sebab ini masalah-masalah pribadi. Nah, seperti jadi per individu, per orang, sehingga tidak ditanggung oleh ya keluarga. Apakah keluarga nanti kodoin bayar kifaratnya? Enggak ada kodok bayar kifarat. Nah, seperti itu. Jadi kalau dia meninggal dunia otomatis gugur aja udah. Kalau digila otomatis digugur. Beda kalau disapar, beda kalau disakit. Nanti kan dia bisa sembuh, tetap wajib bayar kifarat. Dia pergi suatu saat nanti dia bisa kembali, ya, sehingga tetap bayar kifarat. Jadi ini yang dimaksud iza tara ahaduha ba'dal jima, apabila salah satu dari sifat yang disebutkan tadi datangnya itu setelah jima. Fa inna turuwahu, karena sesungguhnya datangnya sifat-sifat tersebut la yamna'u yubal kafarati, tidak menghalangi wajibnya bayar kifarat. Jadi itu semuanya tidak menghalangi kewajiban bayar kifarat. Li'annal marada was-safara la yunafiyanis sauma payatahakaku huna hakku hormatihi, karena sesungguhnya sakit ataupun melakukan perjalanan dua-duanya tidak menafikan puasa. Tuh, jadi marad dan safar itu tidak menafikan puasa. Ya, maka nyata-nyata di sini yaitu hakku hormatihi terkoyak, yaitu ke ya halamannya. Wali anna turu waridati, dan sesungguhnya datangnya kemurtadan la yubihul fitrah, juga tidak membolehkan untuk dia berbuka. Fala yu'athiru, maka tidak ada pengaruh fima wajaba, dari apa yang wajib minal kafarati, dari bayar kifarat. Jadi orang kalau dia murtad itu sama. Ya, orang kalau murtad itu tidak membolehkan dia berbuka, sebab orang murtad tetap wajib puasa. Cuma kalau dia puasa tidak sah, artinya nanti kalau dia sudah masuk Islam kembali, puasanya wajib dikodoin. Itu begitu. Sehingga di sini dibilang datangnya kemurtadan itu tidak membolehkan untuk berbuka puasa. Ya, begitu Bapak Saudara. Sama begini dah. Kita nih yang wajib sholat kan orang Islam, ya. Sekarang ada orang Islam masuk agama lain, dia berarti murtad. Nah itu dia tetap wajib sholat, wajib sholat. Jadi orang murtad setiap hari wajib sholat. Tapi kalau sholat sah nggak? Tidak sah, karena dia bukan lagi orang Islam, udah murtad, nggak sah lagi Bapak Saudara. Tapi nanti dia tetap wajib mengkodok sholatnya selama dia murtad. Kalau orang itu kembali masuk Islam lagi. Kan ada Bapak Saudara, saudara-saudara kita tuh yang tadi Muslim sekarang masuk ke agama lain, akhirnya jadi murtad. Nah setelah beberapa tahun atau beberapa bulan atau beberapa hari dari kemurtadannya diinsaf kembali, disadar kembali, ya kembali lagi masuk Islam, dibaca 2 kalimat syahadat. Nah itu selama beberapa tahun, selama beberapa bulan, selama beberapa hari yang ditinggalkan sholat selama di murtad wajib dikodoin. Tuh begitu, wajib dikodoin. Atau puasanya, puasa Ramadan selama di murtad itu puasa Ramadannya wajib dikodoin. Itu yang dimaksud, tidak ya dia mendapatkan yaitu pembolehan untuk berbuka puasa. Jadi puasanya tetap wajib, tapi kalau dijalanin tetap tidak sah. Tapi hukumnya wajib. Beda dengan orang kafir. Kalau orang kafir kagak wajib puasa. Kalau orang kafir kagak wajib sholat. Artinya bagaimana? Ketika orang kafir masuk Islam, maka tidak ada keharusan dan kewajiban buat dia mengkodok sholat dan mengkodok puasa. Itu begitu. Ada orang kafir, ya udah 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan puluhan tahun dia dalam agama bukan Islam. Apa aja agamanya selain Islam. Kemudian setelah itu dia masuk Islam.
Nah, namanya orang ini sudah masuk Islam, mu'allaf istilahnya. Nah, setelah mu'allaf, bagaimana puasanya selama dia kafir? Bagaimana sholatnya selama dia kafir? Tidak wajib dikodoin. Dia pas masuk Islam, yughfar lahum ma qad salaf, diampunin dosa-dosanya semuanya. Tuh, jadi pemutihan secara besar-besaran. Tuh begitu ya saudara. Makanya kalau ada orang kafir masuk Islam, beruntung dan dia ya bersih langsung. Ya walaupun kemarin-kemarin dia kagak sholat, walaupun kemarin-kemarin dia kagak puasa, dengan sebab dia masuk Islam, gugur semuanya dan insya Allah diampuni dosa-dosanya. Tapi beda dengan orang murtad. Kalau orang murtad asalnya dia Islam, terus dia memeluk agama selain Islam, itu namanya murtad. Kalau orang kafir masuk Islam itu istimewa. Di dalam Al-Quran dibilang Allah akan ampunin semua dosanya. Yughfar lahum ma qad salaf, itu diampunkan semua dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Nah makanya bebas, dia nggak wajib qada puasa, nggak wajib qada ya sholat. Nah ini yang dimaksud wala yu'assiru bima wajaba minal kafarati, maka tidak berpengaruh pada hal-hal yang wajib daripada bayar kifarat. Wala bil i'sari, dan juga tidak mengalih kewajiban kafarat dengan sebab i'sar, dia mengalami kesulitan. Bal idza ajazal mujami'u, akan tetapi apabila lemah, tidak mampu orang yang jima, ya lahu bagi dia ayyusarifa syai'an, untuk memberikan sesuatu minha dari pembayaran kifarat, ila ma talzamu nafaqatuhu, kepada sesuatu yang diwajibkan bayar nafkahnya, kasairil kafarati, seperti semua bayar-bayar kifarat, wa kazakati, dan seperti bayar zakat. Ya, jadi itu kalau seandainya ya orang tadi mengalami lemah, ya, jadi iza ajaza tadi kelewat ya wala bil i'sari, dan juga tidak ada ya pengaruhnya tuh, artinya tidak mengalami kewajiban bayar kifarat dengan sebab i'sar, dengan sebab dia sulit susah, tetap ya bal iza ajaza. Namun apabila ada orang yang bayar kifarat lemah, ya dia habis melakukan jima tuh anil khisali salasati, misalnya dari hal yang 3 macam tadi, as-sabiqah istaqarrat al-kafaratu fi zimmatihi, tetap bayar kifarat dalam tanggungan dia. Ya, jadi dia sebenarnya susah, ya boro-boro mau bayar kifarat, ya dia enggak punya apa-apa semuanya. Dari kifarat yang pertama, kedua, ketiga dia enggak punya. Nah itu pada dasarnya tetap punya ketetapan bayar kifarat. Artinya suatu saat nanti kalau dia mampu, saat ini lagi lemah, ya enggak bayar kifarat, enggak bisa beli beras misalnya, ya udah ditunggu pada saat-saat nanti dia mampu. Faiza qadara ba'da zalika, apabila dia telah mampu setelah itu ala khaslatin minha, atas sifat-sifat daripadanya, fa'alaha, maka dia wajib mengerjakannya. Jadi di dalam situasi dan kondisi dia susah, itu memang ya silahkan, dia belum terkena, tapi tetap kewajiban bayar kifarat tanggungan dia. Kapan dia sudah mampu, dia wajib mengerjakannya. Wala yajuzu lahu ayyusarrifa syai'an minha, dan tidak boleh bagi dia untuk memberikan sesuatu daripada kifarat, ila ma talzamu nafaqatu, kepada sesuatu yang diwajibkan bayar nafkahnya, kasairil kafarati, seperti semua bayar-bayar kifarat, wa kazakati, dan seperti zakat. Tetap ukurannya ya apa yang kita berikan itu setelah kelebihan daripada nafkah kita. Sama seperti dalam zakat. Ya, kalau memang kita punya tapi untuk bayar nafkah, ya bayar nafkah dulu. Kalau masih ada kelebihannya baru kita bayar zakat. Nah, sama bayar kafarat juga begitu. Ya. Na'am. Iya,
artinya apabila orang yang melakukan jima tadi lemah dari sifat yang 3 tadi, dia tetap bayar kifarat, tanggungannya tetap kapan dia mampu. Namun seandainya di sini ya li ghairil mukaffiri, bagi orang yang bukan bayar kifarat, atatawu'u ditakfiri, boleh sunnah yang membayarkan kifarat anhu daripada orang tadi, tapi dengan sebab biiznihi, dengan izinnya. Misalnya dia wajib bayar kifarat yang 1, kifarat kedua atau kifarat ketiga, ya dia kagak mampu. Kemudian ada orang lain mau berbaik hati, mau menolong, gue yang bayarin dah kifarat lo. Ya misalnya apa, beli beras ya untuk 60 orang miskin, setiap orang miskin 1 mud, berarti 60 mud yang akan diberikan kepada orang miskin. Dia kagak mampu juga. Nah ada orang datang ingin membantunya, boleh, tapi dengan syarat biiznihi, dengan syarat dapat izin dari orang yang bersangkutan. Diizinin enggak? Kalau kata dia udah izinin, dibantuin bayarin, sah enggak, Bu? Ya sah, itu enggak apa-apa. Ya, jadi walaupun bukan dia yang bayar, tapi ada orang baik yang ingin membantu, tapi dengan syarat dapat izin daripada orang yang bersangkutan. Jangan tiba-tiba kita bayarin aja tanpa izin lagi, itu nggak boleh. Sebab persyaratannya dia boleh yang membantu bayarin kifarat orang lain dengan syarat dapat izinnya terlebih dahulu. Biiznihi itu artinya begitu, dengan izin orang yang bersangkutan. Walau hina izin sarfuha, dan bagi dia orang yang mau membantunya tuh ya boleh bagi dia ketika itu sarfuha, memberikan itu ya pembayaran kafaratnya lahu buat dirinya, wali ahli, dan juga buat keluarganya. Tuh, bahkan boleh buat dirinya dan juga buat keluarganya. Dia udah dibayarin, terus bayar kifaratnya buat dia juga sama buat keluarganya, boleh, nggak apa-apa. Jadi udah dibantu sama orang, kemudian ditanya ya yang miskin siapa aja, ternyata yang melakukan jima miskin, keluarganya juga miskin, dia boleh kita kasih juga ya mud, 1 orang 1 mud, 1 orang miskin, dia termasuk orang miskin bayar, keluarganya miskin semuanya, boleh juga dikasih. Nah itu artinya dia di samping sudah kifaratnya dibayarin sama orang, namun bayar kifarnya juga boleh diberikan kepada dia sendiri yang bersangkutan, bahkan kepada keluarganya. Ya nasori pada ghairul mujami'i, karena yang mentasarufkan bagi kafarat tadi ghairul mujami'i, yaitu yang tidak melakukan jima. Wa likulli yaumin yufsiduhu, dan bagi setiap hari yang dia rusakkannya, min Ramadan, daripada bulan Ramadan, bil jima isabiki, dengan melakukan jima, seperti keterangan yang telah lalu, kafaratun, itu harus bayar kifarat tersendiri. Ada orang puasa Ramadan ya hari pertama dibatalin dengan jima, bayar kifarat. Hari kedua dia batalin lagi puasanya dengan bayar ya dengan jima, bayar kifarat lagi. Hari ketiga dia rusakkan lagi puasanya di siang hari dengan melakukan jima. Lah udah 3 hari, maka setiap hari bayar kifarat. 1 hari nanti bayar kifarat, hari kedua bayar kifarat, hari ketiga bayar kifarat lagi. Jadi enggak sekaligus, oh udah dah 1, 2, 3 jadiin 1 aja, nggak bisa. Sebab antara hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu beda. Ibadatun mustaqillah namanya. Dia termasuk ibadah yang tersendiri, Bapak Saudara. Nah, jadi nggak bisa, jadi anggapnya udah gabung aja. Karena 3 hari dia lakukan berturut-turut, dia rusakkan nih puasanya dengan melakukan jima, itu berarti setiap hari bayar kifarat.
3 hari dia melakukannya, 3 hari dirusakkannya tuh puasanya dengan ya melakukan jima, berarti itu dikalikan 3 kali bayar kifarat. Berat itu Pak. Ya kalau yang pertama dia nggak bisa, yang kedua dia nggak bisa, yang ketiga minimal beli beras 60 mud. Berarti kalau 3 hari 60 kali berapa? Kali 3 180 mud. Nah itu diberikan kepada 60 orang miskin tiap hari. Setiap hari kasih 60 orang miskin. Hari kedua berikan kepada 60 orang miskin. Hari ketiga berikan juga kepada 60 orang miskin. Ya, likulli yaumin muddun. Ya, jadi setiap hari dia mesti bayar. Ya, bayar. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena dia melakukan ya perusakan ya puasanya dengan jima, ya itu sampai 3 hari. Kalau ada orang melakukan hubungan ya 3 kali, ya mandinya sekali atau 3 kali? Pak, ada orang melakukan hubungan suami istri 3 kali hubungan sekali, habis itu nambah lagi, mandinya 3 kali apa sekali? Sekali aja, jangan mandi pertama ya terus hubungan yang kedua mandi lagi, ya enggak. Selama memang dia habis mengerjakan bulan mandi ngerjain lagi, habis ngerjain bulan mandi di ngerjain lagi. Nah nanti mandinya cukup 1 kali. Jangan bilang ente mandi wajib 3 kali tuh karena makan 3 lah, kesian kedinginan dia. Ya, nah begitu. Tapi beda dengan bayar kifarat. Hari pertama puasanya dirusak dengan jima, hari kedua puasanya dirusak dengan melakukan jima, hari ketiga ya puasanya dirusak dengan melakukan jima. Itu tiap hari bayar kifarat. Hari pertama beda dengan hari kedua beda dengan hari ketiga. Tuh tiap hari mesti bayar kifarat ya. Nah ini yang dimaksud wa kulli yaumin yufsiduhu min Ramadan bil jima'i sabiq kafaratun wala yatadakhalu, dan tidak dia memasukkan sawaun sama saja kafaroan kulli yaumin, dia sudah bayar kifarat dari setiap hari qabla ifsadi ma ba'dahu, sebelum dia merusakkan yaitu sesuatu yang setelahnya amla atau tidak. Li'anna kulla yaumin ibadatun mustaqilatun bi nafsi. Ini alasannya karena tiap hari itu ibadah yang tersendiri bi nafsiha dengan ya sendirinya. Jadi tiap hari itu beda, itu ibadah mustaqillah. Hari pertama puasa dengan hari kedua beda. Makanya di sini rahasianya Bapak Saudara, kenapa Imam Syafi'i mewajibkan setiap malam wajib niat. Tuh, kita ini mazhab Imam Syafi'i Pak. Kalau mau puasa Ramadan tiap malam wajib niat. Makanya kita kalau habis ya sholat tarawih kita dianjurkan niat tiap malam tuh. Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadhani hazihi sanati lillahi ta'ala. Besok malam niat lagi, besok malam niat lagi. Kenapa? Enggak perlu kita udah peniat aja 1 malam untuk sebulan. Kata Imam Syafi'i enggak boleh begitu, karena tiap hari beda. Tanggal 1 puasa kita beda dengan tanggal 2. Tanggal 2 puasa kita beda lagi dengan tanggal 3. Dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga kalau ada 29 atau 30 hari kita puasa selama 1 bulan Ramadan, wajib niatnya juga 29 atau 30 kali niat tiap malam. Kenapa? Alasannya karena setiap hari itu ibadahnya mustaqillah, ya tersendiri. Makanya ada orang yang mungkin puasa hari pertama nilai puasanya lebih bagus karena mungkin ya lebih serius dia puasa. Hari keduanya mungkin lebih tinggi, bisa rendahan lagi pahalanya.
Bahkan bisa saja hari-hari selanjutnya enggak dapat pahala puasa sama sekali. Kenapa? Mungkin bisa dibatalkan dengan ghibah, namimah, bohong, sumpah palsu, atau melihat dengan syahwat di hari itu. Kemarin enggak, kemarin sempurna puasanya. Hari ini puasanya yaitu ujiannya berat, di ghibah di hari itu, dia bohong di hari itu. Ya, kemudian dia melihat dengan syahwat di hari itu, ya otomatis hari itu tuh ya enggak dapat pahala. Kalau kemarin, wah jelas cakep puasanya karena enggak melakukan hal-hal tersebut. Tuh makanya dia merupakan ibadah mustaqillah, itu ibadah yang tersendiri. Ya begitu ya Bapak Saudara. Ya makanya kalau dia ya rusakkan hari pertama, hari kedua, hari ketiga dengan melakukan jima, ia mesti bayar kifaratnya tiap hari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Nah, seperti karena memang dia termasuk berbeda. Lirtibatin laha, karena terikat baginya bima ba'daha, dengan yang setelahnya, bidalil tahalluli munafis shaumi, dengan dalil yaitu mengosongkan, menafikan puasa, min nahwi aklin, dari seumpama makan, wajimain, dan melakukan jima, bil layali, dalam malam-malam, bainal ayyami, di antara hari-harinya. Nah nanti baru faslun fil fidyatil wajibati badalan anis saumi wa fiman tajibu alaihi. Nanti kita bicara masalah fidyah yang wajib karena sebagai badal pengganti daripada puasa dan lainnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan malam hari ini ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian. Akhirnya manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa mal kamal illa lillah, tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.